Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk ibu dosen dan teman-teman jika menyaksikan, saya harap kita semua selalu dalam kondisi kesehatan yang baik dan kita semua dapat melaksanakan dan menjalankan aktivitas kita dengan lancar. Kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint interaktif yang berjudul Perkembangbiakan Manusia dan Hewan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Sri Sulistyorini MPD. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bijak Samuel Wijaya dengan NIM 14014211197. Saya dari program studi BGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materinya. Perkembangbiakan manusia. Seperti yang kita ketahui, kita manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang tinggal di bumi kita tercinta. Sampai saat ini, tahun 2021, diperkirakan populasi manusia mencapai angka 7,85 miliar jiwa. Bisa dibayangkan kan, seberapa banyak populasi manusia yang ada pada muka bumi kita pada saat ini. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti melakukan proses perkembangbiakan untuk melanjutkan keturunannya. Manusia berkembang biak dengan cara bereproduksi. Proses reproduksi merupakan suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan-keturunan yang berikutnya. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Organ-organ reproduksi menghasilkan dan mentransport gamet. Menurut Campbell pada tahun 2010 halaman 170. Berikut merupakan organ-organ reproduksi yang dimiliki oleh manusia, oleh laki-laki dan oleh perempuan tentunya. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari organ reproduksi luar, eksternal, dan organ reproduksi dalam atau internal. Organ reproduksi luar yaitu terdiri dari skrotum dan penis, dan organ reproduksi dalam yaitu terdiri dari testis yang berfungsi menghasilkan sperma dan hormon, kemudian ada epididymis, kemudian ada vas deferens, kemudian ada uretra, kemudian ada vesicula seminalis, dan yang terakhir ada kelenjar Cowper. Berikut ini saya akan jelaskan tentang organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam yang dimiliki oleh laki-laki. Yang pertama ada organ reproduksi luar laki-laki, yang pertama dulu ada skrotum. Skrotum merupakan pembungkus testis di mana yang berfungsi untuk menurunkan testis dalam skrotum, sehingga suhu testis lebih rendah dari 20 Celcius dari suhu tubuh. Fungsinya itu untuk menjaga suhu testis agar lebih rendah daripada suhu tubuh kita. Kemudian organ reproduksi yang kedua ada penis, terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa yang terdiri dari rongga-rongga seperti karet busa. Penis berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi atau persetubuhan. Kemudian organ reproduksi dalam yang terdiri dari yang pertama kita bahas testis. Testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Testis terletak menggantung pada urat-urat spermatik di dalam skrotum, kemudian sepasang kelenjar yang berbentuk oval. Menurut Syafiuddin tahun 2006 halaman 264. Kemudian berikutnya organ reproduksi dalam pria berikutnya adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk yang tidak lentur dan menjadi tempat penyimpanan sperma sementara. Saluran yang menghubungkan antara epididymis dan testis disebut ductus efferent testis. Kemudian yang berikutnya ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Fungsinya untuk mengangkut sperma menuju vesicula seminalis atau kantong sperma. Kemudian yang berikutnya, organ berikutnya itu uretra. Uretra berfungsi untuk saluran yang menyalurkan urin dan sperma keluar menuju penis. Dan yang berikutnya ada vesicula seminalis. Organ ini merupakan sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. Kemudian organ dalam reproduksi pria yang terakhir adalah kelenjar Cowper.
kelenjar ini berbentuk sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Kemudian laki-laki juga melaksanakan proses spermatogenesis. Proses ini merupakan pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung secara terus-menerus dan dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Untuk menghasilkan ratusan sperma setiap hari, pembelahan dan pematangan sperma terjadi di sepanjang tubulus seminiferus yang menggulung di dalam kedua testis. Menurut Campbell tahun 2010 halaman 175. Yang berikutnya kita akan bahas yaitu organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita sama tadi seperti yang dipunyai pria juga, terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Yang pertama kita bahas yaitu organ reproduksi luar dulu, eksternal, terdiri dari vulva yang pertama, merupakan celah paling luar dari organ kelamin wanita. Kemudian ada labia majorata yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi bagian vulva. Kemudian ada labia minora, merupakan bukaan vagina dan bukaan uretra yang terpisah terletak di dalam rongga yang dibatasi oleh sepasang lipatan kulit tipis. Kemudian yang berikutnya ada klistoris, merupakan jaringan erektil yang dapat mengeras dan tegang yang mengandung banyak saraf. Kemudian selain organ reproduksi luar, wanita juga memiliki organ reproduksi dalam atau internal. Yang pertama ada ovarium, berfungsi sebagai tempat oogenesis. Nah, nanti kita juga akan bahas tentang oogenesis itu. Yang berikutnya ada tuba fallopian atau oviduct, merupakan saluran telur yang membentang dari uretrus ke masing-masing ovarium. Yang berikutnya ada uterus, merupakan organ reproduksi dalam yang tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan untuk mengakomodasi fetus sebesar 4 kg. Bayangkan saja itu 4 kg. Kemudian yang terakhir ada organ reproduksi dalam yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi, pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluar menstruasi, dan yang terakhir untuk jalan keluar bayi. Nah, tadi yang saya sudah katakan bahwa ovarium sebagai tempat oogenesis. Oogenesis sendiri merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum, sehingga itu disebut oogenesis. Proses ini terjadi di dalam ovarium. Pada ovarium yang ada di dalam tubuh embrio atau fetus terdapat sekitar 600.000 buah sel induk telur atau disebut oogonium yang bersifat diploid dengan 23 pasang kromosom. Nah, ini merupakan urutan perkembangbiakan manusia. Saya akan bacakan tahap-tahap perkembangbiakan manusia saat di dalam rahim. Tahap pertama, selama pembuahan inti sel sperma melebur dengan inti sel telur. Kemudian tahap kedua yaitu sekitar 36 jam setelah telur dibuahi, sel telur membelah dan menghasilkan 2 sel. Kemudian setelah 4 minggu, embrio mengaung di dalam kantong berisi cairan. Kemudian ada proses jantung mulai berdetak, otak mulai berkembang. Kemudian minggu kelima ada beberapa tonjolan yang mengembang menjadi tangan dan kaki. Ekor embrio mulai menyusut. Kemudian pada umur 8 minggu, embrio yang disebut janin memiliki jari jemari mungil. Kemudian pada umur 28 minggu, janin berkembang sempurna dan kemudian berat badannya terus-menerus bertambah. Dan yang terakhir umur 38 minggu, janin menjungkir ke bawah, kepala janin menjungkir ke bawah, janin siap untuk dilahirkan. Berikutnya tadi kita sudah bahas perkembangbiakan manusia, sekarang kita beralih ke perkembangbiakan hewan. Hewan termasuk ke dalam spesies seperti manusia tadi, makhluk hidup di muka bumi ini. Hewan juga melakukan proses perkembangbiakan tentunya untuk mempertahankan jenisnya. Hewan-hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, dan bahkan ada hewan yang berkembang biak dengan gabungan cara cara beranak dan cara bertelur. Secara umum ada 2 macam perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak secara kawin dan tak kawin disebut perkembangbiakan generatif, sementara itu perkembangbiakan secara tak kawin disebut dengan perkembangbiakan vegetatif. Nah, yang pertama kita akan bahas perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif yaitu merupakan perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jika kedua sel kelamin tersebut bertemu, maka akan terbentuklah individu baru. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif, yaitu dengan cara bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak. Bertelur merupakan cara perkembangbiakan yang
bisa dibilang disebut dengan ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan disebut dengan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan dari dalam telur. Kemudian pada fase terakhir, telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Ciri-ciri hewan yang bertelur atau ovipar: yang pertama mengerami telurnya, yang kedua tidak memiliki daun telinga, yang ketiga tidak memiliki kelenjar susu, dan yang keempat tidak menyusui anaknya. Kemudian yang berikutnya cara perkembangbiakan generatif beranak. Cara perkembangbiakan hewan ini disebut dengan vivipar. Hewan yang berkembangbiakan dengan cara beranak dilakukan melalui proses reproduksi suatu makhluk hidup dengan cara pembuahan sel jantan terhadap sel telur betina di dalam tubuh induknya. Kemudian akhirnya mengalami kehamilan dan pertumbuhan hingga akhirnya dilahirkan dalam individu baru. Ciri-ciri hewan yang proses perkembangbiakannya beranak atau vivipar: yang pertama memiliki kelenjar susu, kemudian memiliki daun telinga, kemudian tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut, kemudian pada umumnya menyusui mamalia, dan yang terakhir keturunannya berkembang di dalam tubuh sang induk sebelum melahirkan. Dan yang terakhir perkembangbiakan generatif yang ketiga yaitu bertelur dan beranak. Hewan yang berkembangbiakan dengan cara menggabungkan bertelur dan beranak dinamakan ovovivipar. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara ovovivipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkan atau kita bisa disebut dengan melahirkan hewan individu menjadi individu baru. Ciri-ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan beranak: tidak ada ciri khusus, namun ciri yang bisa dilihat proses pembuahannya, kemudian menjadi telur hingga melahirkan, terjadi semua itu di dalam perut sang induk. Kemudian perkembangbiakan yang berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa proses peleburan sel gamet, yaitu tanpa bertemunya sel kelamin pria dan sel kelamin wanita. Kemudian pada perkembangbiakan vegetatif, individu baru muncul dari bagian tubuh induk. Beberapa hewan melakukan perkembangbiakan vegetatif karena bagian dari siklus hidupnya dan beberapa pengaruh lingkungan yang ekstrim. Sifat individu yang terbentuk dari reproduksi aseksual mirip 100% mirip dengan induknya. Berikut beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, tunas. Merupakan proses pembentukan tonjolan pada salah satu tubuh hewan dan dapat berkembang dengan individu baru. Contohnya ada Axpora sp dan Euspongia sp. Kemudian perkembangbiakan vegetatif berikutnya yaitu membelah diri. Proses pembelahan sel induk dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Membelah diri dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan biner, contohnya pada bakteri, dan pembelahan multiple, yaitu pada virus. Kemudian perkembangan berikutnya, fragmentasi, yaitu proses pemotongan bagian tubuh untuk berkembang biak. Induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya potongan tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang terakhir adalah sporulasi. Sporulasi merupakan proses terbentuknya spora pada sel induk dan akhirnya spora tersebut akan berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Plasmodium sp. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk riset data untuk menyusun makalah dan PowerPoint materi perkembangbiakan manusia dan hewan. Itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan dan saya mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyusunan makalah ataupun PowerPoint ataupun dalam cara penyampaian saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.